Di cerita sebelumnya, Onizuka berhasil mengatasi beberapa masalah dari siswanya. Dengan beberapa masalah yang diselesaikan, di mata murid-murid ia mulai tidak dibenci lagi. Tapi di sisi Miyabi marah akan hal itu, dikarenakan rencananya gagal dan malah berbuah baik kepada Onizuka. Cerita berlanjut dari guru Suki yang meminta saran kepada direktur mengenai arti sebenarnya sebagai seorang guru. Mengingat sebelum-sebelumnya ia tidak melakukan apapun untuk melindungi muridnya. Bahkan dirinya juga iri kepada Onizuka. Alasannya, kenapa dirinya tidak bisa dekat dengan muridnya sama seperti dia. Direktur menjawab kalau Onizuka adalah orang yang istimewa, makanya ia bisa cepat beradaptasi dengan muridnya. Tapi di sini direktur meminta guru Suki untuk tidak minder, karena ia percaya kalau ia tak kalah hebat dengan Onizuka. Mengetahui hal itu, guru Suki pun menjadi lebih baik. Lalu agar tidak membuat kesalahan, ia membuat sebuah buku profil untuk mendekatkan diri kepada murid-muridnya. Tak lama berselang ia pun mendapatkan tantangan dari muridnya, yang mana ada muridnya yang bernama Kuji sedang mendapatkan masalah, bahwa ia merasa minder dengan tubuh setinggi ini. Dikarenakan dengan fisiknya yang begitu, ia merasa malu untuk dekat dan mencintai seseorang. Tapi di situ Suki yang tidak peka malah mengatakan kalau itu bukanlah masalah yang penting. Kuji yang mengetahui saran guru Suki tak terima, dengan alasan hal ini sangat masalah penting baginya. Kesedihan itu Miyabi yang tahu akan masalah itu bertanya kepada Kuji apakah ia membenci Suki. Jika memang membencinya, ia akan membantu untuk mengeluarkan Suki agar tidak membuatnya sedih. Dari situ juga Kuji mengikuti rencana Miyabi dan membalas dendam kepada guru Suki. Bertepatan juga, hari ini adalah festival musim panas dimulai. Tapi untuk kali ini agak berbeda dari biasanya, mengingat Onizuka tidak bisa membayar uang kendaraan untuk pergi ke sana. Alhasil ia membuat festival sendiri di sekolah. Hal itu malah membuat Miyabi dan kelompoknya senang, dikarenakan dengan hal itu mereka bisa leluasa bergerak tanpa ketahuan. Dan tak lama kemudian Miyabi memulai hal itu. Pertama, ia membuat guru Suki ketakutan dengan beberapa teror yang ia buat. Dengan hal itu ia bisa berharap kalau guru Suki bisa gelisah. Di kondisi yang seperti itu ada guru yang menyemangatinya. Kita sebut saja sebagai Kamata. Dikatakan kalau Kamata ini terlihat selalu memperhatikannya. Di situ pula Kamata juga menasihatinya untuk tidak terlalu dekat kepada siswanya, mengingat siswa adalah musuhnya. Tapi hal itu disangkal oleh guru Suki, lantaran ia tidak bersikap seperti itu lagi. Setelah hal itu berlanjut ke rencana kedua, yakni memberi obat kepada guru Suki agar sakit perut. Dengan begitu mereka bisa mengunci guru Suki di toilet. Tak berhenti di situ saja, mereka yang dipimpin oleh Asakura mengata-ngatainya kalau ia tidak pantas menjadi seorang guru. Mendengar curhatan dari murid-muridnya, Suki mulai sedih dan hanya bisa menangis saja. Alasannya memang dirinya benar-benar tidak berguna. Di sisi lain, Onizuka yang mengetahui hal itu pun datang ke sana. Tapi saat itu ia terlambat, dikarenakan guru Suki telah kehilangan harapan sebagai seorang guru. Di keadaan seperti itu juga, Onizuka mendapati sesuatu benda yang terjatuh. Tak lain itu adalah gelang dari Kuji. Tahu akan hal itu, ia pun mencoba untuk menemuinya. Sesaat bertemu ternyata benar adanya kalau Kuji adalah orang yang membuat guru Suki seperti itu. Di situ pula Onizuka bertanya kenapa ia melakukan hal ini. Kuji menjawab kalau guru Suki telah menyakiti hatinya. Mengetahui hal itu, Onizuka berpikiran kalau hal ini adalah salah paham. Mengingat ia tahu betul kalau guru Suki tidak mungkin membuatnya bersedih. Di satu sisi kita dilihatkan hal tak terduga lagi, di mana Kamata adalah seorang penguntit yang gila, yang mana ia terobsesi kepada guru Suki. Itu sudah terpampang jelas di rumahnya, yang mana ia menempelkan semua foto Suki di seluruh dindingnya. Tak diduganya lagi, setelah melihat orang yang dicintainya disakiti, ia pun mulai balas dendam kepada orang yang membuat seperti itu. Tak lain dalang dibalik itu semua adalah murid yang bernama Asakura. Di hari berikutnya, Onizuka menemui guru Suki dan mengajaknya ke suatu tempat, yang mana dilihatkan kalau Onizuka hanya memberitahu kepadanya kalau Kuji seperti itu akibat dirinya yang tidak peka. Ia juga memberinya satu saran kepadanya, yaitu agar ia bisa mengerti muridnya jangan berbicara seperti seorang guru, melainkan berbicara seperti seorang teman. Dikarenakan dengan begitu, ia pasti akan mengetahui arti kesedihan dari Kuji. Dari situ Suki sadar betul karena dari dulu ia membatasi dirinya kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu, ia tidak mengerti tentang kesedihan yang dimaksud oleh Kuji.
Tak lama kemudian, ia pun meminta maaf kepada Kuji karena dirinya tidak peka. Di waktu yang sama pula dirinya juga memberitahu kekurangan yang ia punya, bahwa ia memiliki tubuh yang kurang ideal pada dirinya. Dulu ia juga merasa frustasi dengan hal itu, tapi sekarang ia pun sadar kalau di balik kelemahan itu ia memiliki hal lain yang lebih menonjol. Jadi dengan memberitahu hal ini, ia berharap kalau Kuji sadar bahwa seseorang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mendengar hal itu Kuji merasa sedih, karena bukan dirinya saja yang merasakan hal seperti ini. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba ada kabar kalau Asakura diambang bahaya, karena tiba-tiba saat bersih-bersih jendela tumpangannya mau terjatuh. Ternyata itu adalah ulah dari Kamata yang ingin balas dendam. Beruntungnya hal itu tak terjadi ketika Suki memegang erat agar Asakura tidak terjatuh. Kemudian masalah itu diakhiri dari Onizuka yang dengan berani menyelamatkan Asakura. Setelah beberapa masalah terjadi, mereka pun berpesta pada malam festival. Di kondisi yang seperti itu, Suki berterima kasih besar kepada Onizuka, karena berkat dirinya ia mengetahui arti seorang guru yang baik. Besok harinya di sekolah ada beberapa masalah, di mana salah satu siswa yang bernama Kanzaki membuat masalah, yakni ia tidak bisa diatur ataupun dinasihati. Alasannya juga cukup membingungkan, dikarenakan ia melakukan hal itu untuk mengisi waktu luang saja. Di lain sisi di rapat dewan, ada kabar buruk bahwa identitas Onizuka sebagai seorang mantan bos gangster telah diketahui. Mengetahui hal itu, kepala sekolah yang tidak terima melaporkan kepada dinas pendidikan tentang hal itu. Dalam sisi direktur juga tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil dinas pendidikan pun memutuskan, jika Onizuka bisa lulus pada ujian nasional, maka ia akan menjadi guru. Dan jika sebaliknya, karirnya sebagai guru akan berakhir. Dalam keadaan yang rumit itu, tiba-tiba Kanzaki mau menjadi gurunya. Hal itu membuat Onizuka senang, dikarenakan Kanzaki adalah orang jenius yang ber-IQ 200. Dengan hal ini pula, Onizuka merasa tenang, karena ia bisa menyelesaikan ujian dan menjadi guru nomor 1. Di saat bersama dengannya, Onizuka menganggap kalau Kanzaki adalah orang istimewa. Kenapa seperti itu? Lantaran ia jenius, cantik, dan pengertian. Tapi di sisi itu Kanzaki mengatakan kalau ia tidak istimewa, mengingat ia memiliki masalah yang ada, bahwa ia merasa kesepian dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Dengan alasan ia sudah memiliki apa yang ia inginkan. Onizuka yang mengetahui keresahannya itu mencoba mencari kekurangan pada diri Kanzaki. Dengan singkatnya ia menyimpulkan kalau dia kesepian. Tahu hal itu ia pun meminta menjadi teman dan memintanya untuk mempercayainya. Ternyata hal itu benar, bahwa sesaat mengatakan hal itu raut wajah dari Kanzaki berubah menjadi lebih bersemangat. Dengan hal itu Kanzaki mulai akrab dengan Onizuka. Setelah hal itu selesai, Onizuka pun belajar dengan giat agar tidak membuat Kanzaki kecewa. Singkat cerita, sebelum hari ujian tiba, ada kabar kalau Kanzaki meminta tolong. Ternyata sesaat menemuinya, ia telah dipaksa seseorang untuk bermain investasi digital. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan ibunya telah kabur setelah perusahaan bangkrut. Dan kemudian, pemilik atasan pun memaksa anaknya yaitu Kanzaki untuk mengembalikan uang itu. Mengetahui kejadian sebenarnya, Onizuka marah dan langsung menghajar semuanya. Lalu tak lama kemudian, ia pun kembali ke sekolah untuk menyelesaikan ujian. Dan seperti yang terlihat, Onizuka pun bisa mengerjakannya. Tapi di saat terakhir, tiba-tiba ia pingsan dan mengeluarkan darah yang banyak. Hal itu bisa terjadi dikarenakan ia tertusuk pada saat perkelahian tadi. Dengan cepat Kanzaki langsung membawanya ke rumah sakit. Sesaat tersadar, Onizuka menyempatkan dan berbicara kepada Kanzaki bahwa ia meminta untuk tidak bunuh diri lagi, mengingat ia tidak suka melihat teman berharganya telah tiada. Dengan perkataan itu, Kanzaki berjanji kalau ia tidak akan berbuat seperti itu lagi. Kabar baiknya juga, Onizuka tidak dikeluarkan, dikarenakan saat mengecek soal jawaban tidak bisa dibaca, dengan alasan soalnya telah bersimbah darah. Dan kedua direktur juga mengganti ujian tersebut dengan perbuatan Onizuka yang rela mengorbankan dirinya demi melindungi muridnya. Di pagi harinya, Miyabi menjelek-jelekan Kanzaki kenapa ia bisa berpihak kepada Onizuka. Kanzaki menjawab kalau dia berbeda dari guru sebelumnya. Meski begitu, Miyabi masih marah dan akan berbuat sesuatu lagi. Benar saja, esoknya Miyabi membongkar rahasia besar kalau Kanzaki adalah manusia buatan dari sel jenius. Tahu akan hal itu, Kanzaki pun depresi dan merasa malu di hadapan semua orang. Di situ juga ia pun berjanji akan membalas balik perbuatan dari Miyabi. Sejak hal itu terjadi, ia meminta Onizuka untuk menjauh darinya, dikarenakan ia tidak mau terlibat dalam masalah kembali.
Di sisi itu ia pun yang merasa aneh berpikir sesuatu tentang hal ini. Sementara pihak sekolah juga tidak akan mengurusi masalah ini. Alhasil ia pun bergerak sendiri untuk mengatasi beberapa masalah yang terjadi pada Kanzaki. Di samping itu kita dilihatkan kalau kelas dalam keadaan ambigu, di mana Murai dan yang lain mulai menentang keputusan dari Miyabi yang ingin mengeluarkan Onizuka. Tapi di sisi itu Miyabi tetap pada pendiriannya. Mengetahui hal itu Murai mendatangi Onizuka untuk berbuat sesuatu kepada Miyabi. Di waktu itu juga ia menjelaskan kalau sebenarnya Miyabi adalah orang yang baik. Ia bisa seperti itu dikarenakan dulu temannya yang bernama Nanako bunuh diri akibat wali kelasnya dahulu. Mengetahui hal itu Onizuka berjanji kepada mereka untuk membawanya kembali ke sedia kala. Di malam harinya saat di rumah, Miyabi dikejutkan dengan adanya sebuah kamera yang bertebaran di kamarnya. Ternyata itu adalah ulah dari Kanzaki yang ingin balas dendam akan perbuatannya tadi pagi. Yang mana Kanzaki akan mengekspos video Miyabi saat berganti baju pada sebuah website dewasa. Tak berhenti begitu saja, video ini akan dikirimkan ke semua siswa di kelas maupun di sekolah. Di keadaan seperti itu, Miyabi hanya bisa pasrah saja. Onizuka yang tahu akan hal itu pun bertanya kepada Kanzaki melakukan semua ini. Kanzaki menjawab kalau ia hanya membalas perbuatannya saja. Dengan alasan, ia ingin mati sebelum membuat Miyabi malu. Tahu akan hal itu membuat Onizuka semakin cemas, lantaran Kanzaki berniat untuk bunuh diri lagi. Nah, untuk mengatasi hal itu, ia meminta Murai untuk meretas agar video Miyabi hilang. Sementara dirinya akan mencari Kanzaki sampai ketemu dan berbicara kepadanya. Lalu kemudian Onizuka datang ke rumah dari ibu Kanzaki. Sesaat di sana ia pun memberitahu kalau anaknya akan bunuh diri, dikarenakan ia telah kesepian dan menganggap dirinya tidak berguna. Tahu akan hal itu ibunya tidak bereaksi apa-apa, lantaran tidak mungkin dia berbuat seperti itu. Onizuka yang kesal pun memarahinya kalau Kanzaki benar-benar ingin bunuh diri. Bersamaan pula, Onizuka mendapat kabar kalau Kanzaki sudah lompat. Tahu hal itu ibunya masih belum percaya. Tetapi sesaat melihat Kanzaki sudah berada di rumah sakit dan tidak sadar, ia pun ketakutan akan kehilangan anaknya. Namun perasaan kehilangan itu bukan sebagai ibu, melainkan ia tidak ingin Kanzaki mati sebelum ia bisa menjadi kaya sepenuhnya. Nah, hal itu membuat Onizuka marah besar dan mengatakan kalau ialah orang paling rendah yang pernah ia temui. Tapi saat itu ia pun membuatnya sadar kalau dulu melahirkan Kanzaki bukan untuk hal itu saja, tetapi keinginan aslinya untuk memiliki anak sepertinya. Kenapa ia tahu hal itu? Dikarenakan pasti jika ibunya tidak menginginkannya, ia pasti telah membuangnya sejak kecil. Di situ pula akhirnya ibu dari Kanzaki sadar bahwa ia telah lupa akan kewajibannya. Mengingat dulu ia telah gelap saat melihat uang yang banyak dan lupa akan perasaan anaknya itu. Setelah hal itu, ia yang tidak ingin kehilangan Kanzaki meminta dokter untuk berbuat apapun kepada anaknya. Tapi ternyata hal ini adalah sebuah kebohongan saja. Dikarenakan Kanzaki dan Onizuka membuat set seperti ini untuk membuat ibu Kanzaki sadar. Dan seperti dugaan di awal, Kanzaki percaya kalau ibunya masih membutuhkannya. Dalam sisi Kanzaki sendiri, ia juga mulai tenang. Dikarenakan sekarang ia memiliki apa yang harus dilindungi. Selesai hal itu, Onizuka meminta Kanzaki untuk menghentikan penyebaran video dari Miyabi. Akan tetapi hal itu tak dihentikan olehnya. Nyatanya itu bukanlah video, melainkan sebuah foto kenang-kenangan dari Miyabi saat di kelas 1. Kenapa ia membuat seperti itu? Dikarenakan ia meminta agar Miyabi kembali seperti dulu lagi. Lantaran saat ini ia melihat kalau Miyabi telah mengemban kesedihannya sendiri setelah kehilangan teman berharganya yaitu Nanako. Hal itu membuat Onizuka senang, dikarenakan metodenya digunakan baik oleh Kanzaki. Di hari kebahagiaan itu, Murai meminta Miyabi untuk kembali seperti dulu. Tapi meski begitu, Miyabi tidak bisa karena suatu alasan. Akan perkataan itu membuat Murai cemas. Kenapa ia masih belum berhenti melakukan hal seperti ini lagi? Kita hentikan cerita sampai di sini saja. Berikutnya ada kabar buruk bahwa ada beberapa oknum yang mencoba membuat berita kejelekan mengenai Onizuka. Dan apakah selanjutnya Onizuka bisa mengatasi hal itu? Kisah selanjutnya diawali dari Onizuka yang mendapatkan masalah besar. Yakni banyak orang yang menyatakan kalau Onizuka tidak pantas menjadi guru dengan didikan yang seperti itu. Diduga pelaku tersebut adalah guru di sini. Tak lain itu adalah Kamata dan beberapa guru lain. Dengan adanya berita besar tersebut, para guru mulai mendesak direktur untuk mengadakan rapat untuk membahas pemecatan Onizuka secara cepat. Dengan alasan kepala sekolah tidak ingin reputasi sekolah menjadi memburuk akibat ulah darinya. Direktur yang tahu hal tersebut mencoba membuat alasan kepada mereka semua untuk tidak melakukan hal ini. Tapi tetap saja suaranya kalah dengan yang lain. Alhasil di hari esok Onizuka akan dipecat
untuk mempertanggungjawabkan masalah yang ia buat dalam 3 bulan ini. Onizuka yang mengetahuinya meminta satu hal lagi, bahwa ia meminta 1 hari ini saja untuk menjadi guru lagi, mengingat dia belum menyelesaikan masalah dari kelas, tepatnya yaitu mengatasi masalah dari Miyabi. Di sela-sela itu, para muridnya memberitahu kepada Onizuka bahwa kronologi sebenarnya dari Miyabi melakukan hal seperti ini ialah gara-gara teman terbaiknya yaitu Nanako telah mati akibat wali kelas yang bernama Fujimori. Dikatakan kalau Fujimori adalah guru yang tegas dan orang yang teliti. Tepatnya saat itu Nanako dituduh oleh Fuji telah mencuri uang untuk rekreasi. Alasan Fuji menuduhnya dikarenakan Nanako adalah orang miskin. Nah, keadaan menjadi memburuk ketika setiap saat Fuji menyudutkannya untuk mengaku. Pada akhirnya ia yang sudah tidak kuat pun mengakhiri hidupnya. Dan di sini pula sebagai teman baiknya, Miyabi mulai membalaskan dendam temannya tersebut. Tak lama setelah kekacauan tadi, ia menemui Miyabi dan mengajaknya ke suatu tempat. Yakni ia akan membawanya ke markas besarnya. Tujuannya pergi ke situ ialah ingin mengajari Miyabi untuk mengatasi masalahnya. Dengan cara Onizuka meminta satu persatu bawahannya untuk menceritakan kisah kelam mereka, berharap Miyabi bisa belajar dari masalah para bawahannya yang lebih kejam dari kisahnya. Tapi hal itu tidak membuat Miyabi sadar, mengingat masalahnya jauh berbeda dari mereka. Setelah percobaan tadi gagal, Onizuka memintakan Zaki untuk menemaninya ke rumah dari Nanako. Ia berbuat seperti itu dikarenakan pasti ada alasan lain kenapa Miyabi tidak berhenti meski yang lain telah berubah. Di saat berada di rumah Nanako, Kanzaki menemukan sebuah catatan yang penting, bahwa ternyata alasan Nanako bunuh diri bukan karena Fuji, melainkan karena para sahabatnya sendiri termasuk Miyabi. Dikatakan pada buku catatan itu, meski ia telah disudutkan oleh Fuji, ia tidak menyerah untuk membela diri. Tapi kepercayaan dirinya mulai redup ketika Miyabi dan yang lain tidak mempercayainya dan malah berprasangka kalau ia telah mencuri sungguhan. Dari situ kesedihan dari Nanako mulai memuncak. Alhasil ia pun mengakhiri masalahnya dengan bunuh diri. Jadi bisa disimpulkan kalau Miyabi menyembunyikan hal itu agar yang lain tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dan sebagai gantinya, ia akan mengemban kesedihan itu sendirian, mengingat ia tidak ingin temannya bersalah atas kematian dari Nanako. Tahu akan hal itu, Kanzaki menyebarkan berita itu ke semua kelas, berharap dengan kebenaran ini Miyabi tidak terbebani. Di tempat lain, Miyabi yang sudah tidak kuat menahan beban itu pun berniat untuk bunuh diri sama seperti Nanako. Tapi sebelum bertindak, Onizuka mendatanginya dan menasihatinya kalau ia telah mengetahui semua kebenaran tentang melakukan semua ini. Di kondisi yang seperti ini, Noboru dan yang lain juga memintanya untuk tidak melakukan hal itu, lantaran yang salah bukan dia saja, melainkan semua kelas juga bersalah. Tapi meski mereka telah mengatakan hal itu, Miyabi tetap akan bunuh diri. Tapi sebelum melompat, di bawah semua teman-temannya menghentikan sambil membawa sebuah galeri foto saat masa-masa kelas 1. Menariknya, galeri tersebut dibuat seperti tulisan, yang bertulis semua untuk satu dan satu untuk semua. Dan tak disangkanya pula, ide ini adalah ide buatan dari Nanako sebelum meninggal. Mengetahui hal itu, Miyabi sangat sedih dan mengurungkan niatnya. Setelah berhenti menghentikan Miyabi, Onizuka meminta Miyabi untuk memasang fotonya pada galeri tersebut, bertujuan agar Miyabi sadar bahwa ia tidak sendirian, melainkan semua teman-temannya berada di sini untuk membantunya. Melihat masalah kelas sudah terselesaikan, Onizuka pun menangis, dikarenakan mereka benar-benar bisa kembali seperti dulu. Kabar baiknya, sebelum ia mengakhiri karirnya sebagai guru di hari ini, ia meminta semua untuk saling membantu jika ada masalah. Dan yang paling penting ialah ingin mereka tetap seperti ini walau di kondisi yang sulit. Beberapa saat setelah itu, ia langsung ke dewan rapat untuk mengundurkan diri. Lantaran jika tidak mengundurkan diri, maka direktur akan mendapatkan masalah dari apa yang diperbuat. Jadi dengan kemundurannya, ia bisa membalas budi kepada direktur karena telah mempekerjakan dirinya sebagai guru di sekolah ini. Sebelum pergi, ia juga meminta kepada Suki untuk meneruskan metode pelajaran yang telah ia ajarkan beberapa hari ini. Mengetahui hal itu, Suki merasa sedih atas kepergiannya. Setelah kepergian dari Onizuka, ada karakter baru yang masuk, yakni kepala sekolah yang baru yang bernama Daimon. Dikatakan kalau ia dikirim ke sini untuk menyelesaikan masalah di sekolah ini. Tapi tujuannya ke sini bukan hanya itu saja, dikarenakan ia ingin balas dendam kepada direktur karena suatu alasan. Menariknya pula, dulu direktur adalah gurunya, tapi di sini belum dijelaskan apa hal itu. Tak disangka juga Daimon adalah ibu dari Kikuchi, yang ternyata ini sudah direncanakan untuk membuat direktur mundur. Alasan dari Kikuchi adalah untuk membantu ibunya membalaskan dendamnya. Sedangkan dalam sisi Daimon ingin mengeluarkan dan memberitahu kalau metode belajarnya lebih baik daripada direktur. Nah, di hari pertamanya Daimon langsung merubah semua sistem dan tatanan kelas. Bukan itu saja,
Ia juga merubah sistem guru dan gaji mereka. Yakni ia pun memberitahu semua guru kalau mereka ingin mendapatkan gaji yang tinggi, maka mereka harus bersikap baik. Dan nanti gaji dan upah mereka akan dihitung dengan beberapa nilai dan poin yang akan mereka dapatkan saat terjun di lapangan. Bahkan bukan hanya untuk guru saja, para murid juga demikian. Yang mana nilai mereka akan menjadi baik ketika mereka mendapatkan poin banyak dari mematuhi peraturan yang ada. Dengan beberapa hal tadi, sekolah ini sudah mulai berbeda jauh dari sebelumnya. Tapi hal itu tidak berimbas baik. Lantaran sekarang para guru tidak memikirkan apapun dan malah mencari poin yang banyak saja. Sementara dalam sisi para murid merasa terkekang dengan peraturan itu. Kabar buruknya pula, Daemon juga mengancam Onizuka untuk tidak berhubungan dengan para muridnya. Jika ia melanggar janji tersebut, ia akan berbuat sesuatu untuk menjatuhkannya. Mengetahui hal itu, Onizuka hanya bisa menurut, apalagi ia sekarang bukanlah seorang guru. Jadi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Sementara Suki yang meminta bantuan juga tidak bisa berharap apapun. Alhasil, ia bertindak sendirian untuk melindungi para muridnya. Di satu sisi kita dilihatkan masalah dari siswa yang bernama Kusano. Dikatakan kalau ia sekarang berpacaran dengan teman sekelasnya yang bernama Asano. Namun kisah cinta mereka sekarang diuji, dikarenakan tiba-tiba ibu dari Asano menghentikan hubungan itu. Dikarenakan Kusano tidak memiliki masa depan yang cerah. Atas hal itu membuat Kusano sedih dan tidak bisa apa-apa. Pada kesedihan itu pula, ia tak sengaja meminta bantuan kepada Onizuka. Tapi di situ Onizuka yang terikat janji kepada Daemon pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu membuat Kusano sedih, karena Onizuka tidak seperti biasanya. Tak diduganya lagi, esoknya Kusano diskors dalam waktu yang tak terbatas. Di situ pula Kusano merasa kebingungan padahal ia tidak berbuat kesalahan apapun. Di keheningan itu tiba-tiba Daemon menjelaskan kalau Kusano diskors dengan alasan yaitu diduga melecehkan Asano. Mengetahui hal itu Kusano merasa bingung lagi, padahal ia tidak berbuat itu kepadanya. Tahu akan masalah itu, Miki mengadu kepada Onizuka. Mengetahuinya, Onizuka merasa marah pun mencoba menemui Daemon. Sesaat di sana ia pun bertanya kenapa melakukan hal itu kepada Kusano. Daemon menjawab kalau ia hanya memperingatinya saja, agar Onizuka tidak dekat dengan muridnya kembali. Mengetahui hal itu, Onizuka hanya bisa diam saja, dikarenakan Kusano diskors adalah karena kesalahannya. Dalam keadaan yang seperti itu, ia ditemui oleh direktur. Waktu itu direktur menjelaskan kalau metode dari Daemon adalah ide dengannya. Tapi waktu itu ia meninggalkan rencana tersebut sesaat bertemu dengannya. Kenapa seperti itu? Lantaran ia baru menyadari kalau pendidikan itu bukanlah nilai terbaik atau apapun itu. Tapi pendidikan yang sebenarnya adalah mereka yang bisa tertawa saat mereka bisa melakukan yang mereka bisa. Contohnya saja metode belajar dari Onizuka. Tahu hal itu, Onizuka merasa senang, dikarenakan direktur menyukai metodenya yang seperti itu. Pada kesedihan yang mendalam itu tiba-tiba Danma pun memukulnya. Dia melakukan hal itu untuk membuat Onizuka sadar kalau tiada dirinya murid bisa apa. Kedua, ia juga menyalahkannya kalau Onizuka sudah tidak lagi seperti dulu. Dikarenakan dulu ia mengikutinya, alasannya dia bisa mengatasi masalah apapun dengan tersenyum. Namun sekarang itu sudah berkebalikan. Tapi yang paling muak adalah pendirian darinya yang mulai runtuh. Padahal dulu ia sangat menyukai prinsipnya yang tidak akan membiarkan temannya disakiti. Tahu akan hal itu, Onizuka merasa sadar mengingat muridnya adalah temannya. Dengan hal tadi, ia pun kembali bersemangat dan kembali ke sekolah untuk mengatasi masalah Kusano. Seperti yang dikira, ia pun merencanakan untuk membuat Kusano menjadi pahlawan di mata ibu Asano. Tapi itu tak sesuai dugaan, dikarenakan ia pun salah masuk kamar dan malah bertemu kawan gembong narkoba. Atas hal itu, rencana awal gagal. Sementara dalam sisi Kusano dan Tsuki yang mengunjungi ibu Asano merasa dihina, dikarenakan ibu Asano telah menjelek-jelekan kalau Kusano tidak mencukupi kebutuhan dari Asano. Mengetahui hal itu, Kusano hanya bisa berdiam diri, mengingat memang sekarang ia tidak kaya seperti yang diharapkan olehnya. Di lain sisi, Asano yang melihat ibunya bersifat buruk di hadapan Kusano marah. Alhasil, ia pun mencoba bunuh diri karena tidak terima Kusano diperlakukan seperti itu. Di waktu yang sama pula, Onizuka datang setelah mengacau. Singkat cerita, dengan kedatangannya membuat keadaan menjadi berbalik, di mana ia meminta Asano untuk menghentikan apa yang ia lakukan, dengan alasan jika ia mati lalu Kusano akan jadi apa. Jadi pilihan terbaik darinya adalah tetap hidup dan membuat ibunya percaya kalau Kusano pantas menjadi kekasihnya. Dengan hal itu akhirnya masalah telah terselesaikan. Tapi hal itu belum berakhir, dikarenakan ada satu hal lagi yang akan Onizuka lakukan. Yakni ia akan membongkar metode pendidikan dari Daemon yang salah dan mengekang para muridnya dari media yang ingin meliput. Dengan kejadian besar itu, Daemon mau tidak mau pun mempekerjakan lagi Onizuka.
Sementara dalam sisi Onizuka senang karena ia bisa kembali bersama dengan para murid tercinta. Tapi di situ juga diungkap kalau Onizuka memiliki penyakit di bagian kepala. Dokter mengatakan kalau umurnya hanya tinggal sedikit. Mengetahui hal itu membuatnya sedih, tapi ia tidak menunjukkan kepada yang lain. Alasannya ia tidak ingin membuatnya khawatir tentang kondisinya. Di hari berikutnya kita dilihatkan karakter baru lagi, yakni ia adalah siswa yang bernama Sho Shibuya, yang mana ia adalah ketua pengamat di sekolah ini, sekaligus anak tiri dari Daemon. Yang tak lain ia adalah saudara dari Kikuchi. Yang pasti dengan kedatangannya ke sini adalah membantu rencana dari ibunya untuk mengubah sekolah ini. Di sela-sela itu, untuk menepati janji kepada Nanako, mereka semua membuat festival yang meriah. Onizuka pun menyediakan tempat dan waktu untuk membuat acara itu. Tapi di sini Shibuya yang marah melihat hal itu merusak beberapa alat dan persiapan untuk acara festival. Ia melakukan hal itu dikarenakan ia tidak ingin rencananya gagal. Murai yang mengetahui hal itu pun mencoba untuk memukulnya. Tapi hal itu dihentikan oleh Kikuchi. Alasannya jika Murai sampai memukul Shibuya maka ia akan dikeluarkan. Melihat masalah yang ada pada Shibuya dan Kikuchi, Onizuka yang penasaran dengannya menemuinya dan bertanya kenapa ibunya berbuat seperti itu. Dan sesuai dugaannya, Kikuchi sangat membenci direktur. Kikuchi melakukan hal seperti ini untuk membantu ibunya. Mengingat dulu keluarga saya hancur akibat direktur. Mengetahui masalahnya yang seperti itu, Onizuka bertanya tentang cita-citanya. Kikuchi menjawab kalau ia tidak memiliki hal seperti itu. Di situ pula Onizuka menasihati satu hal kepadanya, bahwa hidup akan lebih bahagia jika dia yang memutuskan sendiri. Maksudnya di sini Onizuka menyadarkannya kalau hidup dari Kikuchi sudah diatur oleh ibunya. Di malam harinya untuk balas dendam kepada Daemon, Onizuka dan para muridnya diam-diam memasang beberapa perlengkapan untuk acara festival esok. Dan seperti dugaan, hal itu membuat Daemon marah besar. Tapi seperti yang terlihat, acara itu akan tetap berlanjut. Di situ juga Daemon yang kesal malah berkata hal buruk pada murid dan para guru, kalau mereka hanyalah sampah yang tidak berguna. Kepala sekolah yang mendengar hal itu sangat marah, dikarenakan ia tidak terima kalau muridnya dikatakan seperti itu, mengingat mereka tidak berbuat salah. Alhasil dengan hal itu para guru menentang Daemon dan berpihak kepada Onizuka. Dengan hal itu akhirnya Daemon tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara dalam sisi Onizuka merasa senang, lantaran acara festival yang diharapkan oleh Nanako telah diselenggarakan dengan baik. Dengan kejadian tadi membuat Kikuchi marah besar dan langsung melabrak Onizuka. Tapi di saat itu ia pun menyudutkan balik kalau Kikuchi lah yang membuat temannya terluka. Mengetahui hal itu sedikit demi sedikit Kikuchi sadar kalau sebenarnya ia ingin bahagia bersama dengan yang lain. Tapi saat ini ia tidak memikirkan hal itu demi membantu ibunya. Di satu sisi kita dilihatkan kalau Shibuya melakukan hal yang berbahaya, yakni ia pun berniat untuk membunuh Onizuka dengan menjatuhkan papan baliho untuk menimpa Onizuka dan Kikuchi. Benar saja, Shibuya di sini tidak mempedulikan Kikuchi untuk bisa menghancurkan Onizuka apapun yang terjadi. Kikuchi yang tahu pengorbanan dari Onizuka pun sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan membela orang yang salah. Dengan kejadian itu akhirnya Onizuka dibawa ke rumah sakit. Sementara dalam sisi Kikuchi akan meretas agar ibunya menghentikan rencana ini. Mengetahui hal itu Shibuya marah besar dan langsung menebas kakinya. Atas hal itu ia melapor kepada Onizuka kalau Shibuya akan mericu ke sekolah dengan membawa beberapa preman. Shin berpindah ke Shibuya yang datang ke festival dan merusak barang-barang berharga dari kelas 2 bagian 4. Mengetahui hal itu, Murai tidak diam saja. Alhasil terjadi perkelahian besar di sana. Bahkan yang paling menjijikan dari Shibuya, ia tidak segan-segan melukai para perempuan. Di keadaan seperti itu semua pun kewalahan karena mereka tidak mampu melawan preman tersebut. Tapi akhirnya Onizuka yang marah pun datang ke sana dan menghajar semua berandalan itu. Tapi tetap saja ia belum bisa mengalahkan semuanya. Apalagi sekarang keadaan menjadi memburuk dikarenakan diagnosanya kemarin. Tapi setelah melihat perjuangan dari Murai dan yang lain, Onizuka kembali bangkit dan menghajar satu persatu preman di sana sampai tersisa Shibuya saja. Dengan hal itu Shibuya pun kalah dan pergi begitu saja. Sedangkan Onizuka pingsan dan dibawa ke rumah sakit lagi. Di tempat lain direktur meminta Daemon untuk menyerah dan bertanggung jawab dengan semua ini. Tapi di sini Daemon malah marah-marah kepada Shibuya kalau akibatnya rencananya gagal dan dianggap sebagai kriminal. Mengetahui hal itu direktur marah. Mengingat meski Shibuya adalah anak tirinya, ia tidak boleh berkata seperti itu. Shibuya yang tahu kalau ia hanya dimanfaatkan oleh ibunya sangat marah dan tidak mempercayai siapapun. Atas kejadian tersebut, ia pun mencoba untuk membunuh ibunya bersama dengan direktur. Tapi itu tak terjadi ketika Onizuka datang dan menghentikan hal itu. Di waktu yang sama pula, ia juga memberitahu kepada Shibuya bahwa meski ia berbuat seperti itu, dirinya tidak bisa lepas dari masalah. Dengan kejadian ini, ia meminta Shibuya bisa belajar lebih baik.
Kedua, ia memberi nasihat kepada Daemon kalau dia telah menjadi ibu yang buruk bagi Kikuchi dan Shibuya. Dan itu terlihat dari kedua anaknya yang tidak memiliki harapan lain kecuali untuk membuatnya bangga. Tahu akan kelalaiannya tersebut membuat Daemon sadar dan mencoba lebih baik lagi. Dengan beberapa masalah yang terjadi, akhirnya masalah terselesaikan semuanya. Film ini diakhiri dari hal yang menyedihkan, di mana Onizuka kembali ke rumah sakit untuk dirawat. Tapi sebelum itu, semua siswa pun berterima kasih untuk semuanya karena telah membantunya walaupun kondisinya seperti itu. Hal itu membuat Onizuka senang dikarenakan ia telah diterima menjadi guru yang baik bagi para muridnya tercinta.